Saya baru saja menonton atau mencari tahu gitu ya, atau cerita tentang Marcus Aurelius di dalam, YouTube channel gitu ya atau media sosial gitu ya, dan saya mendapatkan bahwa, banyak sekali video-video yang salah paham tentang Marcus Aurelius. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia, bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang Marcus Aurelius gitu ya. Saya mencari kata Marcus Aurelius di dalam YouTube gitu ya, dan saya mendapatkan banyak sekali video-video yang menjelaskan tentang Marcus Aurelius sebagai the philosopher king gitu ya. Saya tidak menyebutkan bahwa video-video tersebut salah, tetapi sepertinya bukan salah ya, tetapi sepertinya itu memiliki perbedaan pemahaman antara pemahaman yang saya miliki dengan pemahaman yang mereka miliki gitu ya. Memang Marcus Aurelius itu adalah eh, philosopher king gitu ya. Dia itu raja yang menggunakan filsafat sebagai alat dia untuk menjadi raja yang baik gitu ya. Padahal yang saya pahami gitu ya dari semua buku yang saya baca dan dari pemahaman yang saya dapatkan dari buku-buku itu, sebenarnya yang saya pernah jelaskan di episode-episode sebelumnya gitu ya, Marcus Aurelius itu menggunakan filsafat, menggunakan ajaran stoicisme itu bukan untuk menjadi raja yang baik, tetapi dia itu menggunakan filsafat itu untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang baik, itu saja. Bukan menjadikan dia sebagai raja yang baik, tetapi dia menggunakan filsafat untuk menjadikan dirinya itu pribadi yang baik. Kayak gitu ya. Ketika kita membaca buku meditation gitu ya, kita harus ingat, harus mengerti bahwa meditation itu, buku meditasi itu bukan ditulis untuk dipublikasikan, bukan ditulis untuk pembacanya, bukan ditulis untuk kita, bukan ditulis untuk membantu kita dalam hidup. Ini bukan self-help untuk kita. Tetapi Marcus Aurelius itu menulis buku meditation di atas buku jurnalnya dia. Di atas buku jurnalnya dia. Atau mungkin buku diary lah gitu ya. Buku diary, Dear Diary gitu ya. Untuk apa? Untuk mengingatkan dirinya. Jadi dia itu menulis buku meditasi untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, bukan untuk kita. Jadi ketika dia menuliskan you, menuliskan kamu, gitu ya, kata kamu, kata you di dalam bukunya itu adalah you-nya itu untuk dirinya sendiri, untuk mengingatkan dirinya sendiri. Gitu ya, dia tidak mencoba untuk mengubah siapapun. Dia tidak mencoba untuk mengubah apapun. Dia tidak mencoba untuk menginfluence siapa-siapa. Dia tidak mencoba untuk menjadi filsuf gitu ya. Tidak mencoba untuk menjadi filsuf gitu ya. Tetapi dia itu mencoba atau berusaha untuk menjadi manusia yang baik saja. Gitu ya. Jadi dia itu memang philosopher king. Dia itu menjadi salah satu kaisar yang baik, bahkan kaisar terakhir terbaik di Kekaisaran Romawi.
Tetapi rahasianya apa? Rahasianya itu dia belajar untuk menjadi manusia yang baik, menjadi pribadi yang baik. That's it. Gitu ya. Lalu kenapa kita lihat dia itu sangat kuat, sangat berani, sangat apa ya, sangat ya pokoknya raja yang baik gitu ya. Raja yang baik. Tetapi ketika kita mempelajari sejarah, ketika saya membaca buku-buku, hidup Marcus Aurelius itu sangat menyakitkan gitu ya. Dia itu kuat bukan karena dia itu gagah gitu ya, gagah punya badan tegap gitu, bukan. Karena dia itu tahu kelemahannya dia dan dia itu mengendalikan semua kelemahannya dia itu menggunakan keutamaan yang stoik ajarkan. Gitu ya. Siapa atau buku apa yang mempengaruhi yang mempengaruhi Marcus Aurelius? Buku yang mempengaruhi hidupnya Marcus Aurelius itu adalah buku Epictetus. Buku Epictetus, buku seorang budak, seorang mantan budak. Bayangkan seorang mantan budak, gitu ya. Seorang mantan budak mempengaruhi hidup seorang kaisar, gitu ya. Dia itu humble karena dia itu tahu bahwa dirinya itu bukan orang yang sempurna, bukan manusia yang sempurna. Maka dari itu dia memiliki tanggung jawab untuk menjadikan dirinya itu lebih baik setiap hari dari dirinya yang kemarin. Gitu ya. Dia itu berperang karena dia itu ingin berperang, bukan. Dia itu berperang karena dia itu harus melindungi rakyatnya, harus melindungi orang-orangnya, harus melindungi kekaisarannya, kerajaannya. Kenapa begitu? Karena dia itu berperang karena Romawi itu diserang oleh kaum barbarian. Kaum barbarian itu kaum orang-orang Inggris mungkin ya, orang-orang England zaman dulu, orang-orang Viking kalau nggak salah ya. Correct me if I am wrong. Tapi ya dia itu berperang bukan karena dia itu menginginkan kekuasaannya itu melebar, bukan. Dia itu bukan Alexander the Great, bukan. Dia itu hanya ingin rakyatnya itu aman dan orang di luar kerajaannya itu tidak menginvasi, tidak menyerang rakyatnya. Gitu ya. Karena apa? Karena dia mencintai rakyatnya. Bukan karena dia ingin wilayah kerajaannya itu melebar, bukan. Karena itu adalah hal yang baik untuk dilakukan pada saat itu oleh Marcus Aurelius untuk melindungi rakyatnya dari penjajah gitu ya, dari invasi gitu ya. Lalu dia itu adalah orang yang atau ayah yang kuat karena hampir setengah lusin atau lebih dari setengah lusin mungkin ya, dari total jumlah anaknya itu meninggal. Dan jutaan rakyatnya itu meninggal. Karena apa? Karena plague. Karena bahasanya itu kok jadi saya lupa ya. Kayak COVID lah gitu ya. Jadi ada penyakit, ada penyakit yang menyerang, namanya itu Antonius plague gitu ya. Karena penyakit ini dimulai pada saat Antonius Pius itu menjabat gitu ya, sebelum jabatannya diberikan kepada Marcus Aurelius gitu ya. Jadi pandemi ya, saya lupa bahasanya. Jadi pada saat Marcus Aurelius menjabat itu, kekaisaran Romawi atau kerajaan Romawi itu diserang maaf. Kekaisaran Romawi itu diserang
bukan hanya diserang oleh barbarian atau penjajah, tetapi diserang oleh penyakit. Bayangkan, di daerah utara kalau nggak salah, diserang oleh penjajah, dan di dalam kerajaannya itu diserang oleh pandemi, oleh penyakit, di mana penyakit tersebut atau pandemi tersebut membunuh hampir jutaan, ratus jutaan kalau nggak salah rakyatnya gitu ya. Di mana sebagai raja yang mencintai rakyatnya itu, dia merasa sedih. Dia merasa tidak mampu untuk melindungi rakyatnya. Gitu ya. Maka dari itu dia menulis jurnal untuk mengingatkan bahwa tidak usah merasa cemas. Gitu ya. Dia bilang, "Today I escape my anxiety." Dia bilang, "Hari ini saya melarikan diri. Saya melarikan diri dari kecemasan saya." Tapi dia lanjutnya menuliskan, tunggu. Sebenarnya saya tidak melarikan diri, tetapi saya membuang kecemasan itu. Karena kecemasan itu berada di dalam diri saya. Gitu ya. Jadi dia itu kuat karena dia itu tahu kelemahannya apa. Dan dia itu tahu apa yang harus dia kendalikan, yaitu dirinya sendiri. Gitu ya. Yaitu dirinya sendiri. Dia itu tidak mencoba untuk mengubah apa-apa. Karena apa? Karena hal yang dia hadapi itu memang tidak bisa dia ubah. Gitu ya. Dulu itu tidak seperti sekarang, teknologi kesehatan sudah maju, dokter-dokter sudah pintar, penyakit-penyakit sudah gampang dipahami dengan penelitian menggunakan teknologi yang baik gitu ya. Dan dulu itu dokter-dokter secanggih apapun dokter zaman dulu, mereka tidak bisa mengendalikan pandeminya itu dengan cepat. Gitu ya. Bahkan mungkin dokternya juga meninggal sebelum dia mendapatkan obat yang baik untuk pandemi itu, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit itu gitu ya. Maka dia mengingatkan kepada diri dia, yaitu ya dia tidak bisa mengubah apa-apa. Yang dia bisa ubah sekarang, yang dia bisa kendalikan, yang Marcus Aurelius bisa kendalikan, yaitu dirinya sendiri. Gitu ya. Dirinya sendiri. Dia itu dihianati oleh istrinya. Anaknya itu tidak baik. Anaknya itu kurang terdidik. Terdidik dalam hal apa? Terdidik dalam hal moralitas. Anaknya sendiri penerus kerajaannya dia, penerus tahtanya itu tidak terdidik dalam hal morality, dalam hal keutamaan. Karena apa? Karena dia harus bekerja, dan pekerjaannya itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan, hal yang baik untuk dilakukan, hal yang adil untuk dilakukan. Gitu ya. Jadi dia tidak bisa menjadi orang yang egois untuk memperhatikan anaknya dan tidak pergi berperang dan tidak pergi untuk memimpin pasukan-pasukannya gitu ya. Dan mungkin dia pun tidak bisa membawa anaknya ke medan perang gitu, karena mungkin anaknya tidak mau gitu ya, dan dia tidak bisa memaksakan anaknya. Ya gitu ya. Dan itu yang harus kita pahami, itu Marcus Aurelius gagah itu karena bukan dia seorang raja. Gagah bukan karena memang dia seorang filsuf, bukan. Gagah karena dia menggunakan filsafat untuk menjadikan dirinya lebih baik setiap hari. Dia itu orang yang sama seperti kita, yang merasa malas untuk bangun setiap pagi karena di luar hujan, karena di luar dingin, karena memang kita malas saja. Dan dia
mengingatkan kepada dirinya bahwa dia harus bangun untuk menjalankan apa? Menjalankan fungsinya sebagai manusia, yaitu apa? Yaitu bekerja. Yaitu pergi ke pekerjaannya sebagai apa? Sebagai kaisar. Dia mengingatkan dirinya untuk bekerja. Dia tidak mengikuti apa yang dia inginkan, dia tidak mengikuti kemalasannya dia. Gitu ya. Dia tidak mengikuti desire-nya dia. Dia tidak mengikuti nafsunya dia. Dia mengendalikan nafsunya dia, mengendalikan kemalasannya dia. Gitu ya. Dan meditation itu di dalam Stoik itu diambil dari pengalamannya, atau artinya itu diambil dari pengalaman Marcus Aurelius. Meditasi dalam Stoikisme itu bukan duduk bukan duduk di kamar yang gelap, menyalakan lilin, mendengarkan musik yang slow, lalu menutup mata, bersila, lalu mengatur nafas, bukan. Ya itu juga meditasi mungkin, tetapi pengertian dalam Stoikisme itu berbeda. Meditasi dalam Stoikisme itu fokus setiap saat, setiap detik, setiap hari, fokus terhadap apa? Terhadap keutamaan yang harus kita lakukan. Kita harus fokus terhadap keberanian kita, terhadap kedisiplinan kita, keadilan kita, dan kebijaksanaan kita. Jadi meditasi dalam Stoik itu bukan meditasi yang orang-orang lain lakukan gitu ya. Meditasi duduk, bersila, menutup mata, menyalakan lilin, mendengarkan musik gitu ya. Tidak. Tapi fokus di dalam Stoikisme itu adalah fokus menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan menggunakan keutamaan. Dengan mengutamakan keutamaan. Virtue. Agar apa? Agar kita memiliki kepribadian yang kuat seperti apa? Seperti Marcus Aurelius. Apapun posisi kita di dalam masyarakat, apapun posisi kita di dalam hidup, kita harus tetap memiliki keutamaan. Jadi itu yang harus dipahami dari Marcus Aurelius. Dia itu kuat bukan karena apa? Bukan karena dia itu raja yang gagah gitu ya. Raja yang gagah, lalu raja yang kekar gitu ya, yang senang berperang seperti Alexander the Great, bukan gitu ya. Dia itu gagah dan kuat karena dia itu bisa mengendalikan dirinya di dalam situasi negara yang kacau, negara yang atau situasi yang dia sendiri tidak bisa dia kendalikan. Gitu ya. Jadi di utara diserang oleh barbarian gitu ya. Di dalam negerinya diserang oleh pandemi gitu ya. Keluarganya mengkhianati dia gitu ya, yaitu istrinya sendiri mengkhianati dia gitu ya, selingkuh gitu ya. Dan anaknya gitu ya, anaknya pun tidak terdidik secara moral gitu ya, karena mungkin dia sibuk, dan manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan lagi-lagi kita tidak memiliki hak untuk mengubah orang lain, terutama orang-orang yang kita cintai. Ketika orang tersebut tidak menginginkan obat, maka ya tidak bisa dirubah, tidak bisa diubah. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi gitu ya tentang hal ini gitu ya. Dan ya begitulah pemahaman saya tentang Marcus Aurelius. Pemahaman saya tentang Marcus Aurelius dari buku-buku yang saya baca. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat.
Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.